Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainal Arifin. Kali ini kita akan membahas fasal berikutnya di kitab Safinatun Najah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu. Iku qalilun ono banyu setitik. Wa katsirun lan ono banyu akeh. Jadi air itu ada dua, itu air sedikit dan air banyak. Al-qalilu utawi banyu setitik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang saking rong kula. Wal katsiru utawi banyu akeh iku kullatani banyu rong kula. Fa aksara mongko luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kidik iku yatanajjasu dadi najis biwuqu'in najasati sebab ketiban najis fi ing dalam banyu. Wa illam yataghayyar dan senajan ora owah opo banyu wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis illa idza taghayyara angin kalane owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa warnane banyu au rihuhu utawa ambune banyu ya. Jadi banyu itu ada dua ya. Banyu sedikit dan banyu yang banyak. Air sedikit atau air yang banyak itu untuk sesuci ya. Air yang sedikit itu yang seperti apa? Yaitu yang kurang dari 2 kula. Nah, kula itu apa? Kula itu cara gampangnya itu bak kamar mandi ya atau kolam ya. Ya, takaran satu kulah itu berapa? Satu kulah berarti takaran 2 kulah berarti itu ukuran perseginya itu 60 kali 60 terus tingginya 60. Berarti panjang, lebar, tinggi itu 60, 60, 60 sentimeter. Itu standar 2 kulah, bukan satu kulah ya, tapi 2 kulah ya. Itu batas minimal 2 kulah. Kalau air kurang dari 2 kulah, maka apabila kedapatan najis walaupun kecil, contoh itu tai cicak atau tai burung yang masuk ke situ, asal dia kelihatan ada kotoran itu burungnya, itu sudah dipastikan najis kalau kurang dari 2 kula. Tetapi kalau lebih dari 2 kula atau minimal itu 2 kula, walaupun ketibanan najis, walaupun kejatuhan najis, ya, asalkan satu rasanya itu masih tidak berubah, masih sama air yang normal. Atau kalau enggak rasanya, warnanya masih sama ya, itu berarti masih suci ya. Atau baunya ya. Jadi kalau sudah lepas dari tiga-tiga ini tadi ya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya atau tidak ada baunya, maka air yang kejatuhan najis di bak yang lebih dari 2 kula itu tetap suci untuk bersuci, untuk mandi wajib, untuk berwudu itu suci ya. Jadi seperti itu ya pemaparan air banyak dan air sedikit ya. Ini untuk sesuci ya. Air sedikit ketiban najis, kejatuhan najis kalau cuman untuk menyiram tanaman atau sebagainya itu tidak masalah ya karena airnya tidak untuk badan kita ya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus. Iku sitatun ono 6. Ilajul hasyafati swiji iku manjingaken hasyafah fil farji ing dalam farji. Wa khurujul maniyyi lan metu mani. Wal haidulan haid. Wan nifasulan nifas. Wal wiladatulan manak atau melahirkan. Wal mautulan mati. Nah, jadi ini fasal menerangkan tentang sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar. Itu ada 6. Yang pertama yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu alat kelaminnya laki-laki. Farji itu alat kelamin perempuan. Apabila ada alat kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan itu wajib mandi besar. Ya.
ini harus orang yang sudah nikah. Kalau yang belum nikah itu namanya zina, ya. Dia harus bertobat dari zina dulu, ya. Ya, yang pertama itu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, ya. Sudah masuk ya walaupun sebagian, tapi kalau baru di permukaan itu berarti belum masuk, ya. Nomor 2 itu keluar mani, ya. Keluar mani itu juga mewajibkan mandi besar, ya. Disengaja ataupun di dalam mimpi, ya, itu wajib mandi besar, ya. Terus yang nomor 3 itu haid, ini bagi perempuan, ya. Kalau haid dia sudah suci berarti wajib mandi besar, ya. Terus yang keempat yaitu nifas. Nifas ini berarti darah setelah melahirkan. Kalau dia sudah mampat dari darah ya setelah melahirkan, berarti dia wajib mandi besar. Tentunya ini ada batasan jarak harinya, ya. Terus yang nomor 5 itu melahirkan. Apabila seorang perempuan itu melahirkan, berarti dia wajib mandi besar, ya. Terus yang nomor 6 itu meninggal dunia. Meninggal dunia juga wajib mandi besar, tapi dia tidak bisa mandi sendiri. Makanya di dalam Islam kalau seseorang sudah meninggal dunia maka yang memandikan yaitu saudaranya, ya, atau mahramnya, ya, yang memandikan mayit tersebut, ya. Jadi untuk mandi besar itu ada 6 ya yang menyebabkan mandi besar. Yang pertama itu berhubungan suami istri paling gampang ya. Berhubungan suami istri, yang nomor 2 itu keluar mani disengaja ataupun dalam mimpi, terus yang nomor 3 itu haid, yang nomor 4 itu nifas, yang nomor 5 itu melahirkan, dan yang nomor 6 itu meninggal. Ya. Ini bab tentang kewajiban mandi besar. Terus kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal furudul ghusli utawi fardune adus iku isnani ono loro. An-niyatu suci iku niat wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Jadi fardunya mandi besar itu cuman ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Jadi niat, ya, tempatnya niat ini ketika melakukan basuhan pertama ke tubuh kita, ya. Jadi kalau kita sudah membasuh kok kelupaan belum niat, berarti kita niat lagi sambil membasuh. Jadi yang basuhan pertama itu belum termasuk mandi yang wajib, ya. Jadi ketika kita membasuh badan berarti kita di dalam hati harus niat, niat ingsun mandi wajib, itu bahasa yang gampang, atau saya niat mandi wajib. Ketika kita berbarengan dengan membasuh anggota tubuh untuk pertama kali, ya. Itu tidak boleh dicampur dengan sesuatu. Airnya itu harus air mutlak, air murni. Tidak boleh ada sabun, tidak boleh ada minyak wangi atau sejenisnya, ya. Jadi makanya kalau mandi wajib itu mandi wajibnya dulu, jangan sikat gigi, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Pokoknya niat mandi wajib terus air itu diratakan ke dalam ke seluruh anggota tubuh, ya. Jangan sampai dicampuri oleh sabun, dicampuri sama minyak wangi atau sejenisnya, ya. Itu sampai air itu merata ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus di sela-sela kuku juga, di sela-sela lipatan, ya, area kubul, area dubur itu harus kena air semua, tidak boleh ada yang terlewatkan, ya. Apabila sudah selesai itu baru boleh sikat gigi, boleh sabunan, boleh memakai sampo atau dan sejenisnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak boleh mandi wajib tapi langsung memakai sampo atau sabun, itu tidak sah mandi wajibnya. Harus dibersihkan dulu sampai steril baru kita ulangi lagi mandi wajibnya. Ya seperti itu, ya. Kalau posisinya itu di dalam di area kolam renang atau di kali, di sungai, itu gampang malahnya. Kita niat ketika masuk ke dalam air. Itu tinggal kita usap-usap seluruh anggota tubuh itu sudah sah. Ya untuk seperti itu untuk ya untuk pemaparan kali ini, ya. Ya, mungkin prakteknya bisa lain kali ya untuk mandi wajib, ya. Tapi kayaknya sudah gampang inilah, ya. Gampang, kalau wudhu kan itu prosesnya agak panjang. Kalau mandi kan cuman
meratakan air seluruh tubuh saja ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Ya mungkin itu saja pemaparan dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.